yang namanya ba'is. Ba'is itu apa? Ba'is itu dorongan atau mudafir, atau sesuatu yang mengejutkan kita atau memberikan kita setruman, langsung pengen semangat gitu. Ketahuilah, ba'is tersebut, dorongan tersebut selalu Allah Subhanahu wa taala berikan atau Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam masing-masing individu hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Au inna awwala tariq ba'is qawiyyun yuqzafu fi qalbi al-'abdi yuz'izuhu wa yukrimuhu wa yahuthuhu 'ala al-iqbal. Nah, ba'is tadi, kalau sudah ada ba'is tersebut, dorongan tersebut di dalam hati kita, maka dorongan tersebut akan membuat kita untuk senantiasa semangat, senantiasa mau, senantiasa langsung refleks ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi santai-santai kan, tiba-tiba ngelihat sesuatu langsung hati ini reju, ya Allah, anak pengen kayak gini, ya Allah, itu orang soleh banget. Ada, masih pasti dong di depan hati kita pasti pernah merasakan itu kan, pasti kan. Nah, maka ketahuilah itu namanya ba'is, atau dalam bahasa Indonesia itu namanya dorongan. Dan ketahuilah dorongan tersebut adalah tentara daripada tentaranya Allah Subhanahu wa taala, yang wujudnya itu batin, bukan batin. Wujudnya itu ada di dalam batinnya kita. Ya kan? Dorongan tersebut Habib ibaratkan seperti undangan. Tahu undangan? Kita kalau mau masuk undangan, oke, mau hadir ke pernikahan seseorang, ada acara seperti malam ini, insya Allah nih nanti semuanya Habib mengundang kalian untuk kalian hadir marawis nanti setelah sholat tarawih atau semalam. Ayo Habib mengundang kalian untuk main futsal. Kalian gak bakal datang ke tempat futsal kecuali setelah menerima undangan. Entah undangan itu adanya dari pamflet yang ada di sosmed, entah secara langsung. Maka gara-gara undangan tersebut itu yang membuat kita bangkit untuk kita hadir ke tempat tersebut. Maka ba'is ini adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'is tersebut adalah undangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita ketika menerimanya kita bisa langsung berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang kita lalui, dengan amal-amal soleh yang kita akan laksanakan, kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu dorongan tersebut. Lalu yang jadi pertanyaannya Habib, dorongan ini kita bisa dapetinnya seperti apa? Ada beberapa cara untuk kita bisa mendapatkan dorongan tersebut. Maka dorongan itu dibilang di sini dia akan didapati dengan 3 cara secara inti. Tapi ada 2 cara yang akan dia peroleh juga. Jadi secara umum 5, secara khusus 3. Apa yang pertama? Yang pertama takhwif, rasa takut di dalam diri kita. Yang kedua targhib, rasa haus akan sesuatu yang kita ingin dapati, atau rasa rakus dalam segi kebaikan. Yang ketiga, kita akan mendapatkannya dengan cinta. Ada juga cara yang keempat, ini tambahan. Cara yang keempat ini bisa kita dapatkan dorongan tersebut, yang mana dorongan tersebut adalah salah satu daripada tentaranya Allah, dengan kita melihat wajah orang soleh, atau kita bisa melihat wajah orang-orang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa dapatin yang keempat. Yang kelima, kita bisa dapatkan dorongan tersebut tanpa sebab. Nah, ini unik. Pernah kita nemuin ada daripada teman-teman kita, dia tiba-tiba nih orangnya kita kenal dia mabok, kita kenal dia sedang main game mulu, kita lihat dia malas-malasan. Tiba-tiba pada saat yang bersamaan saat itu juga dia berubah langsung, orang yang dia sholat 5 waktunya rajin. Tiba-tiba kita bilang dia ngeliat orangnya baik. Tiba-tiba yang biasanya dia pelit, kedekut, gak mau bagi-bagi, tiba-tiba sekarang mau sedekah, mau berinfak. Kita sering menamakan itu kejadian namanya, oh ini orang udah dapat hidayah. Padahal hakikatnya dia baru mendapatkan yang namanya ba'is, mendapatkan dorongan dari Allah Subhanahu tanpa sebab. Dia bisa dapatkan. Oh Habib, kalau bisa ba'is tadi didapatkan tanpa sebab enak dong. Ya sudahlah, saya mah nggak mau cari sebab-sebabnya aja lah. Saya mah nggak mau pakai takhwif, rasa takut, nggak mau pakai dorongan, nggak mau pakai ini. Saya mah mau nunggu aja lah, ditunggu dikasih sama Allah. Kan umur saya masih panjang, kan saya masih anak muda, kan saya masih mau bersenang-senang dulu. Nanti aja nunggu dorongan itu datang dengan sendirinya. Hei. Kenapa pas kalau giliran rezeki jabatan, rezeki uang, rezeki apapun, kau harus mencarinya.
engkau harus siapkan yang namanya bangun pagi, engkau harus siapkan yang namanya struktur dalam segala apapun. Kadang harus nyalain alarm untuk bangun pagi biar cepat kerjanya gak telat. Engkau harus siapkan yang namanya dagangan itu untuk semata-mata engkau mencari yang namanya rezeki. Bukankah engkau yakin sang pemberi rezeki akan memberikan sesuai kadar rezeki yang telah ditentukannya hari ini, betul? Lalu engkau mengira sang pemberi rezeki beda dengan sang pemberi baik? Bukankah keduanya sama, satu yang memberinya? Lalu kenapa bab rezeki kau harus cari, bab baik kau harus tunggu? Maka jawabannya, untuk menerima baik dari Allah Subhanahu wa taala, engkau harus menciptakan beberapa sebab agar engkau bisa mendapatkan yang namanya dorongan yang membuat engkau untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama untuk kita bisa menerima undangan tersebut dari Allah, karena seperti kita kenal undangan pernikahan contoh, gak mungkin untuk sembarangan orang. Undangan tersebut harus diberikan mungkin kepada orang yang misalkan punya jabatan dulu. Wah, saya mau ngasih undangan ini buat orang-orang yang biar dekat sama saya. Saya akan lihat, oh ini levelnya udah A, oh ini levelnya udah B. Gimana caranya? Kok bisa dia level A, level B? Oh, gara-gara dia dulu pernah usaha, ingin menjadi seperti orang A, ingin menjadi seperti B. Sekarang dia udah jadi seperti orang A, udah seperti orang B. Udah pantas dia menerima undangan yang khusus dari saya. Maka kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa kita mendapatkan undangan tersebut. Yang pertama, dengan cara tahwif, rasa takut. Bukankah kita sering bertanya, kenapa di dalam Al-Quran sering banget ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka jahanam, akhirat begini begitu. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Di akhirat itu nanti kata Allah Subhanahu wa taala, azabnya Allah di akhirat kelak, orang itu kulitnya akan diseset seperti sesetannya kambing itu yang belum meninggal, diseset. Kambing belum meninggal diseset kesakitan. Nah, di akhirat orang akan nanti kulitnya di neraka akan diseset kulitnya. Kalau kulitnya habis, akan Allah timbulkan lagi kulit yang baru dan disesetin lagi. Setiap kulit yang baru tumbuh disesetin. Minumnya kemudian nanah. Di dalam neraka itu lagi haus-haus, kering, lagi panas-panasan, kesakitan, dikasih minum nanah. Masya Allah, rasa takut. Nah, dengan rasa takut yang seperti itu akan menimbulkan ba'is di dalam diri kita untuk kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh anak kecil lagi ujian atau anak-anak sekolah. Nah, kita ini di dalam bab dunia, kita ini anak kecil semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada diri kita yang besar. Ya, anak kecil itu, Bagas. Ayo Bagas sekarang harus ujiannya lulus. Kalau Bagas nggak ujiannya lulus, nggak ayah kasih motor, nggak ayah kasih mobil, nggak ayah kasih handphone. Ada rasa takut di dalam hatinya, sehingga rasa takut itu yang membuat dorongan di dalam diri dia untuk dia belajar. Maka di dalam agama Islam pun kita diajarkan untuk kita mencari yang namanya ketakutan itu. Takut akan azab Allah, takut akan senantiasa siksa Allah, takut nggak dapat ridho Allah, takut nggak dapat ridhonya Rasulullah. Maka ketakutan-ketakutan yang kita mungkin dapatkan, ketakutan itu entah dengar dari ceramah ustaz, entah dengar dari kajian majelis, entah dengar dari YouTube, entah dengar dari Instagram, entah dengar. Maka bisa aktivitas medsos kita jadikan untuk sesuatu benda yang atau alat yang bisa mendorong kita untuk merasa ketakutan dalam arti yang membuat kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu. Bukan ketakutan yang membuat kita sampai takut nggak nafsu makan, takut nggak nafsu minum, bukan. Tapi ketakutan yang membuat kita terdorong untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, targhib adalah tomak. Targhib itu adalah rasa haus akan kebaikan yang telah kita dengar. Ya, seperti dalam Al-Quran sering sekali Allah Subhanahu wa taala bilang, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Masya Allah. Kemudian di dalam surat Yasin itu dikasih tahu apa? Salamun qaulan min rabbir rahim wamtazil yawma ayyuhal mujrimun. Sebelumnya ayat apa? Akan datang nanti orang-orang yang dalam surga, mereka akan menyender di kursi-kursi singgah sana. Kemudian akan diberikan kepada mereka gelas-gelas yang sangat cantik, yang indah. Mereka akan minum di dalam gelas tersebut air yang begitu nikmatnya, air susu, air madu, air apapun. Kemudian lagi mereka santai didatangi bidadari. Oh, digarulis. Masya Allah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang tadi apa? Ayo segeralah kalian menuju ampunan Allah, karena Allah telah
menyiapkan surga yang luasnya surga lebih luas daripada langit yang bumi. Surga lebih luas daripada langit dan bumi. Sekarang Habib mau tanya, pernah nggak kalian memandang langit terus kalian melihat langit itu ada ujungnya? Pernah nggak ada ujungnya? Pernah nggak? Gimana luasnya langit? Nah, surga 2 kali lipat daripada langit dan bumi. Digabungin luasnya itu sudah seluas surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika pertama kali surga diciptakan, di dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang, "Huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bi syahwat." Dalam hadis ini sebab musababnya yaitu ketika malaikat Jibril pertama kali malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Jibril, kemari. Kenapa ya Allah? Masuklah kau ke dalam surga." Ketika malaikat Jibril pertama kali masuk ke dalam surga, ya Allah, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, aku yakin ini gak ada daripada salah satu hamba pun yang akan bermaksiat.